Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diga Agustian di Dagustiana. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terkait dengan paket tracer lagi. Paket tracer yaitu paket tracer configure and modify standard AP4 ACLS. Paket tracer ini sudah saya download file PKA-nya dan saya sudah siap untuk menjelaskan kepada kalian hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke paket tracernya. Oke, ini merupakan paket tracer dari configure and modify standard IP4 ACLS. Oke, ini ada addressing table. Di addressing table ada device, interface, IP address, and subnet mask. Dan jangan lupa default gateway. Di sini ada terkait dengan topologinya. Kita masuk ke objektif. Di objektif ini ada 3 part yang akan kita lakukan di video kali ini. Di part 1 yaitu kita melaksanakan verify connectivity, di part 2 kita melaksanakan configure and verify standard number and name ACLS. Di part 3 kita melaksanakan modify a standard ACL. Oke, kita baca di background scenario. Di skenario ini kita melaksanakan network security and traffic flow control, an important issue when design and managing IP network. The ability to configure proper rules to filter packets based on established security policies is a valuable skill. In this lab, you will set up filtering rules for two business locations that are represented by R1 and R2, R1 and R3, di mana manajemen has established some access policies between the LAN located R1 and R3, which you must implement. The edge router sitting between R1 and R3 has been provided by the ISP will not have many ACLS placed on it. You will not be allowed any administrative access to the edge router because you can only control and manage your own equipment. Oke. Dan di sini disuruh diinstruksikan untuk melaksanakan suatu pemfilteran dari dua lokasi bisnis yang diwakili oleh R1 dan R3. Seperti itu. Untuk garis besarnya. Kita masuk ke configuration instruction. Di instruction ini ada 3 part. Ya oke, kita masuk ke part pertama yaitu verify connectivity. In part 1, you verify connectivity between device from PCA, PCC, and PCD where you're being successful. Oke, kita coba. Kita masuk ke PC1, kita masuk ke R1. Masuk ke desktop, command prompt. Kita masuk ke ping PCC PCG. Ping menuju ke router saja 192.168.10.1. Oke, ini sudah bisa semua. PC1 mau ping R1 bisa. Oke, kita masuk ke PC berapa nih? PCC. Di PCC ini kita langsung command prompt ping 92.168.31. Oke, ini juga bisa. Kita ping dari PCC ke R3. Kita masuk ke PCD. Command prompt ping. Kita masuk ke R1 saja 92.168.10.1. Oke, ini juga bisa. Jadi untuk PCA, PCC, PCD bisa mengeping successful.
Oke, dari R1 kita mau ping ya untuk ping dari PCC dan PCD. 92 192 108 33. Oke, juga bisa PC ke R1 ke PCC, kita coba ke PCD. Ping 4030, 43 192 168 43. Oke, kita coba. Oke, ini juga bisa. Kita masuk ke PCC, mengeping PCA dan PCB. PCA dan PCB. Oke, kita ping PCA dan PCB 192 168 23. Oke, ini juga bisa. Kita ping 92 98 PCB 23. Kita enter. Oke, ini juga bisa semua. Kita masuk ke R3. R3, kita ping PCA dan PCB. Kita enter, enable, ping 192 168 13. Oke. Oke, ini juga bisa. Kita ping juga PCB 192 168 23. Coba. Oke, ini juga bisa sama. Oke, pertanyaan terakhir yaitu can all the PC ping the server? Oke, kita setelah semua PC dapat mengeping server. Kita coba ping server yaitu 200 berapa tadi? 209 165 ping 209 165 254. Kita enter. Oke, sama ini juga bisa. Ternyata kita exit, masuk kita PCB, kita masuk desktop, command prompt, ping 92, salah 192 bukan 192 29 165 254. Kita enter. Oke, juga bisa sama. Oke, juga berhasil. Kita masuk WCC. Kita command prompt, kita masuk di sini ping 192 209 195 165 254. Oke, ini juga sama, ini juga bisa. Kita masuk WCD, command prompt, kita masuk ping 209 165 254. Kita enter. Oke, ini juga bisa sama semua. Jadi untuk part yang pertama semuanya bisa untuk melaksanakan ping dari berbagai macam device. Kita masuk ke part 2. Part 2 ini kita melaksanakan configure and verify standard number and name ACL. Step 1, configure the number standard ACL. Yaitu oke. Ini oke. What wildcard must would you use to allow oke. Following untuk 192.168.30.0/24 ini wildcard-nya yaitu 0.0.0.255.
Oke, terkait dengan following Cisco recommended best practice, on which router would you place this ACL R3? Saya akan menggunakan ACL di R3. Configure the ACL on R3. Use 1 for the access list number. Oke, kita gunakan di sini. Oke, kita coba config term. Mengikuti ini access list. 1 remark low R1 and terus oke, kita enter, masuk situ lagi, di access list 1 kita ganti permit 192 8 10.0 0.0.0.255 wildcard dari 192.168.30.0. Kita enter. Kita samakan lagi, kita ganti di 10 menjadi 20. Kita enter lagi. Oke, kita langsung access list 1 deny ini. Kita enter. Oke, sudah selesai begini. Seperti ini. Kita masuk ke point B. Apply the ACL to appropriate interface in proper direction. And first interface gigabit Ethernet 0/0/0. Enter. Kita masuk IP access group. 1 out. Oke, sudah. Kita gunakan masuk point C, yaitu verify a number ACL. The use various show comment can help you verify both the syntax and placement of your ACLs in your router. To see list 1 in the entirely with all ACs, which comment will you use? Kenapa sih yang akan kamu lakukan? Show access list. Saya akan menggunakan show access list. Oke, kita coba di sini. Kita Ctrl Z. Show access list 1. Coba. Nah, ini sama. Apa yang telah kita laksanakan di point A? Yang kita izinkan 2, ya, yang kita deny ini. Gitu. Oke, kita masuk ke point ini. What you used to see where list was applied and what direction. Saya akan menggunakan terkait dengan show IP interface gigabit Ethernet 0/0/0. Coba show IP interface gigabit 0/0/0. Enter. Oke, seperti ini. Nah, ini ongoing list 1. Sama seperti yang ada di sini. Oke, sama. From the PCA command prompt, ping the PCC IP address. Where the ping successful? Ya, successful. PCA ke PC3. Jadi kita coba. Ping. Tiga 92, 98, 30. Nah, ini berhasil. Ini juga sama.
kita dari PCB ke ping PCC. Oke, ini juga sama, bisa. Should ping PCB coin from ping PCC IP address. Sudah, kita laksanakan. Kita langsung ke should be PCB ke PCC. Coin from ping 192.168.33. Enter. Nah, destination is host unreachable. Kenapa? Dikarenakan ada ACL yang telah memblokir dari jaringan 40.1. Seperti itu. Yang kita format tadi 10.20 sama 30. Yang ini 41 ini terblokir seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut masuk ke poin di sini. Kita lanjut poin D. Di poin D ini kita melaksanakan R1. Kita ping 92.168.33. Oke, kita enter. Oke, ini juga dia bisa. Success is 0. Nah, itu kenapa? Dikarenakan yang menggunakan interface yang tujuannya ke alamat terdekat, namun ping memiliki sumber dari 10.1.1. Jadi R3 hanya mengizinkan suatu device yang memiliki jaringan 192.168.10.0/24 atau dan 192.168.20.0/24 seperti itu. Oke, kita masuk poin E. Di poin E ini show access list 1. Oke, kita masuk ke R3. Kita show access list 1. Kita enter. Oke, sama dengan yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke step 2, yaitu configure a name standard ACL. Nah, di sini following this core recommended best practice on which router you place this ACL. Saya akan menggunakan di R1 kalau yang ini. On which interface would you should place this ACL? In what direction would you apply it? Saya akan menggunakan di Gigabit Ethernet 0/0/0. Seperti itu. Begini. Dikarenakan terkait itu bisa melalui sampai terkait jaringan ke 192.168.20.0. Oke, kita masuk ke R1. Masuk ke poin E, yaitu melakukan konfigurasi terkait akses list lagi. Kita configure ke IP access list, IP access list standard branch. Office Polisai. Kita enter. Kita permit 192, permit host 192, 192, 168.33. 33. Permit 192, 168, 40.0, 0.0.0.255. Kita enter. Kita end.
Oke, sudah. Terkait dengan R1. Oke, sama. Look at the first S in the exist list. What is another way to write this? Kita permit, gimana sih cara melaksanakan menulis lagi, tapi di other way. Jadi kita langsung tulis dari sini, permit 92.168.30.3 0.0.0. Itu yang contohkan yang dulu. Kita masuk poin B. Kita config term lagi. Kita masuk interface, gigabit internet 0/0/0/0/0. Kita enter, masuk IP, access group, branch, office, polisi, out. Oke, kita enter. Oke, sudah. Kita masuk ke poin C, verify a name ACL. Oke, kita close, exit, text juga. Oke, kita Ctrl Z saja, kita enter, show access. Kita enter, oke. Sama, 192, 40, 192, 30, oke. Sama. Is there any difference between ACL on R1 and ACL on R3? If so, what is if? Apakah ada iya, meskipun tidak ada baris 30 yang melakukan apapun pada R1, itu tersirat bahwa mungkin terkait dengan penekanan membuat mereka secara eksplisit mengkonfigurasi is yang menyangkal Anda bahwa praktik yang baik dan merupakan konsep karena muncul di output dari perintah show access list. Sangat mudah untuk melupakan penolakan implisit yang memecahkan dari SCL. Nah, di sini juga sama, akan mudah mengakibatkan lalu lintas yang ditolak sehingga harus diizinkan. Selain itu, jika ada is yang ditolak secara eksplisit, itu dapat dicatat dan jumlah cocokan atau suatu ketidakcocokan untuk kondisi S dapat dilihat dari daftar akses acara tersebut. Seperti itu. Kita masuk ke poin C2. Oke, kita show IP interface gigabit Ethernet 0/0/0. Kita enter. Oke, sama. Ini where this ping successful. Ya, successful. Di number 3 test ACL. Oke, kita langsung ping saja, ping 92 68 11 13. Oke, sudah. Kita ping 92. Kita enter lagi. 92 18 13. TY 92 8 31. Oke, seperti itu. Oke. Where are ping successful? Pingnya successful. Terkait dengan ping 92 18 10 3. Kita masuk poin 4. Di poin 4 ini
Di poin 4 ini kita tes the SCL to see if it allow traffic from on the PCD coming from ping PCA. Oke, kita close, kita masuk PCD, kita command from kita ping PCA. dua 8 10.3 enter. Oke, sudah selesai, sudah bisa, dan pingnya berhasil kayak dengan PCA ke PCD. Oke, seperti itu. Kita masuk ke part 3, yaitu modify a standard ACL. Di sini it is common in business organ. Okay, at time this ACL on R1 is blocking. Okay, measurement system deny is. Okay, option 1 is to no IP access list standard branch office policy. Okay, seperti option 2, you can modify ACLS in place by adding or deleting specific line within the ACL itself. Ya, seperti itu. For this activity, use option 2. Oh, kita menggunakan option 2 dari option 1. Kayaknya option 1 sudah kita laksanakan tadi pada saat di part 2. Nah, kita masuk ke sini, kita buka di R1. Nah, kita masuk show access list lagi. Oke, sudah ini. Sama, ini sama. Match, oke. Kita masuk di sini, R1, config term, access list, oke. Access list, IP, access list, standard, branch, office, policy. Oke, kita enter 30 permit 209 5 200 224 0.0.0.31 dan 29 5 200 224 1. Oke, kita enter 40 deny any. Oke, kita end. Oke, sudah terkait dengan add to additional penambahan terkait dengan ACL terakhir dari konfigurasi global untuk mengubah ACL. Kita masuk ke poin C, verify the ACL. Oke, show access list. Oke, sini seperti ini. Ini merupakan wildcard width di sini. Ini merupakan wildcard width dari ini. Oke. Apakah Anda melakukan do you apply branch office policy in the Gabit 0/1 interface on R1? Tidak, dikarenakan terkait dengan itu masih ada jauh dari akses group branch office policy. Poin C2, test the ACL to see if it allows traffic from your network access return. Oke, kita coba melaksanakan ping dari PCA ke situ. Kita scroll sini, kita masuk ke PCA, masuk ke file server. Oke, kita ini. Kita coba sini, kita ping 209 5 200 254. Kita enter. Oke, berhasil. Kali itu. Oke, sudah berhasil semua. Kita jawab di reflection question. As you can see, standard ACLS are verified for full and work quite well
Why would you ever have the need for using extended ACLS? Terkait hal itu, ACLS standar hanya dapat untuk memfilter berdasarkan alamat. Juga terkait dengan itu tidak bisa langsung mengizinkan atau menolak semuanya. Jadi ACL itu perlu diperluas meskipun lebih sulit untuk dituliskan. ACL juga sangat cocok untuk jaringan kompleks yang dimana memerlukan izin lalu lintas untuk port layer 4. Selain itu, ACL standar harus menerapkan sedekatnya mungkin dengan tujuan. Ini mengumumkan bahwa lalu lintas yang tidak perlu menggunakan bandwidth jaringan. ACL juga diperluas dapat memblokir terkait dengan lalu lintas yang dekat dengan sumbernya. Ia dapat mencegah adanya lalu lintas yang tidak perlu dari suatu sumber ke tujuan. Seperti itu. Number 2, more typing is typically required when using a name ACL as opposed to numbered ACL. Why would you choose name ACL over number? Oke, terkait hal itu, ACL dapat bernama terkait dengan praktik terbaik yang akan membantu terkait dengan dokumentasi, tujuan, dan deskripsi nama ACL. Seperti itu. Oke, kita lihat completion kita sudah 100%. Kita cek result-nya juga sudah 100%. Oke, dengan demikian terkait dengan paket tracer, configure and modify standard IPv4 ACLS sudah selesai. Terima kasih telah menonton terkait dengan penjelasan paket tracer saya. Jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Jangan lupa tonton video saya sebelumnya dan tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.